Dikir artinya apa dikir? Mengingat. Ingat apa? Mengingat Allah. Bisa nggak kira-kira? Ya selama belum menyaksikan ya nggak bisa ingat. Nggak bakal Sulit, bisa. nggak bisa. Nggak bakal bisa ingat itu. Memang syaratnya harus menyaksikan masalahnya. Kalau nyebut bisa. Bisa. Nyebut Allah, nyebut la ilaha illallah. Tapi kalau ingat Allah siapa yang bisa? Siapa yang bisa ingat Allah siapa? Bisa. Iya. Syaratnya nggak terpenuhi masalahnya. Kan Allah itu nama. Nama. Ya. Sebutan kan. Kalau nyebut Allah, Allah la ilaha, semua orang bisa. Anak kecil juga bisa. Tapi kalau ingat, bisa nggak mengingat itu? Nggak bisa. Selama syarat nggak terpenuhi nggak bisa. Wah. Syarat pokoknya kan menyaksikan dulu. Ya. Nggak menyaksikan gimana Sekarang ingat. Baru-baru kok mengingat. Kalau ditanya ingat itu apa juga mungkin ingat itu apa? Oh. Dikir kan artinya ingat kan? Ingat ya. Bagaimana bisa mengingat gitu? Mengingat aja nggak tahu. Nggak tahu. Ingat itu apa? Juga? Eling, ingat itu apa sih? Padahal itu kan bahasa Indonesia, bahasa Jawa yang sering diucapkan. Kok ditanya gak bisa jawab, itu kan aneh. Padahal kan kita ini hidup aneh. Mbubi kadang-kadang. Nggak boleh, ini masing-masing jawab dengan jawaban yang berbeda pun tidak apa-apa. Kita jangan takut salah. Bukan urusan salah benar. Urusan biar kita ngerti aja. Nah, ini Pak Sarjono udah mulai dana ya. Kayaknya mau jawab. Bukan gini logikanya kalau saya logikakan. Ketika orang saya tanya dibilang cukup, kan berarti sudah nggak ada yang perlu ditanyakan. Ya. Logikanya udah pada paham. Udah paham semua ya. Nah kalau udah paham pada ngerti ditanya kan mestinya bisa jawab gitu. Kalau disuruh nanya kan ya nanya, berarti kan udah ngerti lah, udah nggak perlu tanya lagi. Kalau udah ngerti udah paham ditanya mestinya jawab ya kan. Kalau nggak ngerti tanya kan gitu mestinya ya. Logika kita dalam kehidupan sosial. Kita kan bersosialisasi dengan masyarakat orang banyak. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Pak, cukup. Berarti udah pada ngerti, udah pada paham. Nah, ketika orang udah ngerti, udah paham, kalau ditanya jawab dong gitu. Bukan begitu Pak Narso? Kadang-kadang Nah, ini kadang-kadang gini Pak Kiai. Orang itu juga nggak paham mau nanya apa gitu. Dia belum paham tapi mau nanya nggak paham juga. Kasusnya kan begitu. yang tidak dipahami itu apa? Ya masalah absurd. Hidup ini pasti ada aja yang tidak dipahami. Nggak mungkin lah. Ada aja. Bagaimana kita hidup nggak paham sih? Kan kita sehari-hari dari bangun tidur ada aja kan yang disaksikan, yang didengar, yang di... Kalau nggak nanya kan berarti udah paham dalam kehidupan seluruh aktivitas hidup. Bagaimana mungkin jenengan melakukan aktivitas kehidupan kalau nggak paham dasarnya? Ya kan? Aneh kan manusia itu aneh. Makanya perlu ini gitu loh. Kok tunggu yu dhewe kadang-kadang iku tunggu yu dhewe. Kowe kok ayo pinter kae gitu. Kowe kon takon ora takon. Cukup Pak. Kan berarti nggak perlu pertanyaan itu kan? Berarti udah paham lah. Ya udah gantian nek ngono aku tak sing takon. Nek yo ora iso ora jawab. Oh ya.
Ini namanya apa? Renungan. Kata Benggala. Kan enak kalau ngomongin diri itu, ngomongin diri sendiri, ngomongin enak. Emang diri kita kayak gitu itu model. Ya kan? Kemarin itu nanya apa sih? Gimana Pak? Ayo Pak Sardono. Jadi Asik Pak Sardono udah ngomong nggak jadi lagi. Jangan takut salah. Hidup itu jangan takut salah. Menungso mesti salah itu. Kita jangan takut salah. Nggak ada dendo, nggak ada hukumannya, nggak ada. Kalau pandangan saya, ingat itu hidup ini selalu diawasi oleh Allah. Walaupun kita nggak bisa melihat, tapi Allah Maha melihat. Jadi kita harus waspada, harus tahu bahwa kita itu selalu kemanapun, bagaimanapun kita selalu diawasi. Ingatnya itu aja. Jadi kita ya hati-hati untuk bergerak sesuatu yang kira-kira nggak baik ya kita hindarkan. Ya selalu ingat Allah aja. Kalau melihat Allahnya nggak bisa dilihat, tapi kita hanya melihat ciptaannya. Jadi harus selalu mengingat itu aja. Dan kita ini itu ilmu dari Allah. Jadi kita yaudah ingatnya itu aja, dan gerakan kita ini namanya nggak bisa apa-apa, bisa begini ini ya karena Allah gitu aja. Itu ingat kan? Gitu aja Pak. Ingat itu ya? Iya, jadi kita selalu diawasi. Iya nggak apa-apa, nggak salah. Iya kita. Jadi ingat itu ya? Iya. Gimana Pak Sardono? Enggak, saya nggak nyalain. Ngapain nyalain? Kalau nilai boleh, tapi kan menghakimi jangan. Kalau kan menghakimi. Kalau pemikiran saya mungkin agak lain dengan Pak Sardono ya. Harus lain, harus Lain kan. Masa gini. Gimana cara menerjemahkan nih Pak? Begini Pak Yai. Sampai tanya loh kalau gimana itu. Gini, saya ingat Bapak. Walaupun nggak ada ingat. Kenapa? Karena memang saya kumpul dari kecil sampai dia meninggal itu bertahun-tahun udah menyaksikan. Jadi kamu ingat Bapak, tak langsung ingat. Karena udah Padahal menyaksikan. Bapak Bapak udah nggak ada. Jelas yang diingat. Tapi kan saya bertahun-tahun kumpul kan. Nah itu. Jadi yang jadi permasalahan itu gini Pak Kiai. Gimana saya mau ingat? Orang saya belum pernah lihat. Nah iya. Itu permasalahan kalau beda sama Pak Sardono pemikiran saya gitu. Saya nggak bisa ingat. Saya gimana bisa ingat? Saya belum ketemu. Misalnya, ini maaf misalnya Pak Kiai ini, kayaknya Pak Kiai ingat walaupun berapa puluh tahun lagi, karena udah pernah ketemu begini, tak langsung ingat. Udah pernah menyaksikan. Oke. Oh ini geraknya begini, oh Pak Kiai ingat tak. Itu kan peristiwanya ya. Ya, Peristiwanya. paling tidak kita menyaksikan kejadiannya. Kayak kita nonton film kau, Ada peristiwa ya. ada peristiwa. Kalau misalnya Ada nonton film kamu ingat film PKI gini nih. Oh ingat, saya pernah nonton filmnya. Mungkin Pak Sardono pernah melihat Allah kalau Allah melihatin dia mulu begitu. Itu kan cuman perasaan Pak Kiai. Kalau pendapat saya itu kan cuma perasaan Ya saya. kan Pak Sardono kan ya ingat itu kan, kita ingat lah kalau Allah tuh bahwa hidup kita diawasi Allah terus gitu kan. Berarti Pak Sardono pernah melihat Allah lagi ngawasin dia. Mungkin. Ya kita saya nggak melihat bentuknya, tapi ciptaannya aja. Berarti ingat pohon, Ya. ingat meja, bukan ingat Allah dong. Adanya Berarti bukan ingat Allah dong. alam ini ya ciptaannya. Ya bukan ingat Allah dong. Ingat ciptaannya. Ciptaannya, ya. Karena Iya. Allah kan nggak udah. Nah, karena ciptaannya kelihatan. Iya. Berarti bukan dikeluar dong. Dikir pohon, dikir meja, Iya logikanya dikir begitu. kursi. Iya logikanya begitu memang logikanya. Sebenarnya nggak pikir. Nah makanya pertanyaannya kan cuman sepele Pak, nggak sebertele-tele itu. Kan pertanyaannya cuman ingat itu apa, cuma itu doang kan. Jangan jawabannya ingat itu ya eling, iya. Ya kan? Kan, iya kan tahu kan Pak. Urip itu alung ngiling kan gitu. Kan kita kan dari tadi kita tetap bilang kita itu buru-buru mengingat gitu ya.
Mau ditanya ingat itu apa aja nggak tahu gitu loh. Nah, coba deh, mungkin pikirin deh bagaimana sampean mau mengingat. Mau ditanya ingat itu apa aja gimana sih? Oh, benar. Logikanya kan ingat itu apa, jadi kita bisa mengingat gitu loh. Oh, pendapat saya ingat adalah berada dalam pikiran saya, ingat atau Gimana aja, ingat apa? Roh, berada dalam pikiran yang ada. tidak lupa, pikiran tidak lupa ya. Ingat adalah berada dalam pikiran tidak lupa, contohnya saya ingat nama anak saya, terus saya ingat nama Pak Kiai. Ya. Itu aja yang saya simpulnya. Mengingat nama kan? Iya. Nah, kesimpulan itu kan peristiwa semua ya. Iya. Nah, kesimpulannya ingat itu apa? Ya ingat itu. Tadi kan peristiwa-peristiwa yang sama ceritakan, mengingat itu nama Pak D si A, nama Bude si B, mana si Mbok si A si itu kan? Jadi ingat itu peristiwa dalam pikiran saya yang diingat. Enggak salah, enggak. Nah, gitu ya. Enggak salah, enggak. Jadi berada dalam pikiran tidak lupa itu ingat berarti. Kosong gitu. Iya. Nggak blank. Jadi susahnya. Mungkin enggak orang itu ingat terus gitu. Oh, nggak mungkin. Enggak mungkin. Nggak mungkin, Dres. Kayak gue lupa ya. Nah, kita tidur udah nggak inget toh. Ya, dia Gimana lupa. mau inget terus? Berarti kan temporer kan? Temporer, Ah, iya, tempo-tempo. Nah, tempo-tempo eling, tempo-tempo orang. Iya, datnya gitu Pak ya. Ya, makanya kan eling itu dewe apa kan bingung juga rasanya. Jadi aku wis eling tenan apa ora yo bingung juga, Pak. Mau eling ora ngerti, eling kok ora ngerti. Gimana? Ini jadi nggak berdele-dele, mestinya dengan jawaban yang nggak berdele-dele kan? Nggak apa-apa, namanya tapakur. Tapakur itu ya, tapakur. Isi waktu. Ya kan? Nah, Tapi kembali ke ingat tadi, selama kita belum ketemu sama pemilik nama itu, saya yakin nggak akan ingat. berarti nggak Itu bisa dong ya? daya tangkap saya begitu Pak Kiai. Jadi ingat Allah nggak bakal bisa dong? Selama ini menyebut-nyebut bisa. Ya? Kalau ingat itu kan, Ah, iya. ingat itu kan syarat utama kan yang harus ketemu, kayak misalnya kamu kenapa kamu ingat Bapak? Ya saya udah kumpul. Iya. Selama belum menemukan pemilik nama itu, nggak bisa ingat Pak Kiai. Kalau daya tangkap saya begitu. Iya. Memang syaratnya kan harus menyaksikan sahadat tadi. Ya. Kalau selama belum ketemu gimana mau ingat? Oh, belum pernah ketemu ya nggak ingat. Namanya sih kita sebut terus, tapi pemilik nama ini belum pernah ketemu. Nah, Gimana mau ingat saya? iya. Ini nggak bisa ya? Ya logika, menurut saya nggak bisa. Logika saya begitu, logikanya. Nggak bisa ingat ya? Itu. Nah, terus perintah mengingat Allah itu gimana? Sulit Pak, kalau kita nggak tahu ingat itu apa ya sulit. Kan ini apa pokok akarnya dulu yang harus itu. Gimana kita bisa mengingat, ingat aja kita nggak tahu gitu. Iya sih. Kita aja serius. Kalau menurut saya Nah, ingat itu kesaksian yang pernah dialami kesaksian yang pernah masa lalu, yang dialami di masa masa yang sudah berlalu. itu kesaksian. Iya, kesaksian. Apa setiap orang ingat itu harus menyaksikan? Enggak juga. Dia merasakan. Apa setiap orang yang membuat kesaksian itu pasti dia ingat sesuatu yang terjadi di masa lalu?
saya bersaksi bahwa Pak Tarso itu ahli percetakan. Kan saya nggak perlu pernah mengingat masa lalu. Sekarang aja kan nggak apa-apa. Karena saya kenal Pak Tarso. Kalaupun Pak Tarso nggak ada, nggak kelihatan, saya bisa ingat-ingat. Saya ingat Yasir bisa. Walaupun Yasir nggak ada di depan saya. Ya karena sudah menyaksikan. Iya, Banyak itu juga menyaksikan. Itu syaratnya itu menyaksikan tadi. Nah iya. Bukan kesaksian. Menyaksikan. Ingatnya bukan kesaksian. Menyaksikan itu tadi seperti yang diceritakan tadi itu peristiwa namanya. Sulit ya. Yuk, pikiran jadi liar Pak. Ya. Memang sengaja biar dia itu mencari-cari. Kan jadi persepsi gitu kan. Nah, sekarang kalau mengingat Allah kemudian seperti yang kita bicarakan sekarang, bisa nggak Allah dipersepsikan? Nah, nggak bisa. Nah ya itu dia. Wah, dipersepsikan. Tadi persepsi semua kan, persepsi Pak Sardono, Iya. persepsi Yasir, persepsi Pak Tarso, persepsi Mas Ahmad kan. Kalau ingat aku, Pak. Ya, Kalau ingat aku, ingat aku bagaimana cara ingat aku itu? kembali ke diri, Hah? kembali ke dalam diri. Perlu nggak? Perlu. Kok perlu? Masa mau diri sendiri harus diinget-inget sih? Aku ki sopo, ini mana sih? Ya bisa ya kan. Lalu awalnya dia mah, kan? Masa perlu? Karena awalnya dia nggak jeling aku sopo, mulu Ya, karena kan kita tercipta dari Allah juga. Ada Nur Muhammad kita Allah juga. Ada apa? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad aja apa jauh banget, nggak ada hubungannya sama Nur Muhammad, ingat itu. Nggak Gimana? sampai nama Gimana, Pak? Perjuangan. Gimana Pak, kalau karena kita masih hidup dan masih mengeluarkan napas keluar masuk, itulah di situ kita ingat. Banyak orang yang punya napas tapi hilang ingatan. Iya, kelayapan itu kita itu napasnya masih ada. Hah? Iya, napas masih ada tapi enggak ingat. Lah iya, napasnya ada, hidup kagak. Nggak ada sangkut pautnya dengan spiritual, nggak ada. Nggak ada sangkut pautnya dengan kejiwaan. Disangkut-sangkutkan ke kejiwaan, nggak nyambung malah. Nah, sepele ya. Tapi kalau eling loh. Lu bagaimana sekarang nyuruh orang eling, sebenarnya eling itu nggak ngerti loh, dia cara jelas kalau ngomong elingnya. Sekarang saya minta Pak Tarso eling, Pak Tarso eling. Pak Tarso takon eling boleh, aku biar lah jelas tentang eling. Iya. Hah? Iya sulit. Lah biar Jelaskan ini gimana? ngongkon tok ae. Kan ngerti ora? Sama dengan identik dengan kata sabar, Pak Kiai. Ya. Itu identik dengan kata sabar. Maksudnya sewaktu kita kena musibah, udah sabar. Untuk menjelaskan sabar ini gimana? Ya hampir sama pertanyaannya dengan ini sama. Nah, Sulit. sabar itu perlu diingat-ingat nggak? Enggak. Hah? Sabar itu perlu diingat-ingat nggak? Ingat dong sabar, perlu nggak? Perlu. Hah? Perlu. Perlu. Sabar itu butuh ingat. Ya spontan. Sabar itu sikap batin, Pak. Emang sabar bisa dilihat? Enggak. Nah, iya. Oleh eling-eling piye wong eling iki kudune
Delok, kenal. Ya abstrak, nggak kelihatan. Sesuatu yang nggak kelihatan susah diingat. Sabar itu aslinya asobur. Asobur itu ya asma Allah. Iso eling sabar, iso eling Gusti Allah. Sadar menyadari mungkin Pak. Hah? Sadar menyadari. Apanya? Itu ingat itu mungkin sadar Berarti menyadari. sadar menyadari itu sama dengan ingat gitu. Ingat adalah ingat sama dengan sadar menyadari gitu ya. Ya, sadar kalau aku ini siapa gitu. Hah? Sadar kalau aku ini siapa mungkin begitu. Kita membahas sadar, membahas eling. Kan dengan kita menyadari kita akan mengingat bahwa ada yang kuasa gitu. Itu lupa. Itu apa ya? Dengan kita sadar menyadari kita akan mengingat yang kuasa. Sadar menyadari. Kita akan mengingat. Bagaimana cara menyadari? Yaitu Lah, ya itu. sadar. Iya dong. Sadar kita itu siapa Ya, gitu. kadoan. Sekarang gini karena kita nggak bahas sadar ya. Dari tadi kan konteksnya ingat. Ingat. Yang ditanyakan Pak Tarso dari tadi ingat. Dikir tuh ingat Kita kan? ingat. Iya. Mengingat. Sekarang kita tanyakan lagi, apakah sama ingat dengan sadar itu? Oh, dikait-kaitkan. Ya. Sadar itu perlu ingat nggak? Asik gue seneng ya. Mulai yo baru kudunya berpikir gini, ini emang ngaji. Ngasah apa? Ngasah jiwa. Kalau di Al-Quran itu ada yaskurun, ada yaskurun. Ya kan? Iya. Walakin la yaskurun. Dan akan tetapi mereka tidak sadar, kan itu. Walakin la yaskurun, dan akan tetapi mereka tidak ingat, kan itu. Sadar dan ingat kan sesuatu yang dua unsur yang berbeda. Nah, oke ya, udah. Pertanyaannya tapi kan ingat itu apa gitu doang kan Pak? Ya. Simpel nggak Pak? Simpel. Jawabannya juga simpel. Ingat itu kemampuan otak untuk menyimpan sesuatu. Ranahnya fisik lahiriah, nggak ada hubungannya dengan kejiwaan. Ingat itu kemampuan otak dalam menyimpan sesuatu. Sesuatu yang diingat itu berhubungan dengan aktivitas. Baik aktivitas itu mendengar atau melihat. Betul nggak? Ya. Kalau nggak pernah mendengar, nggak pernah melihat, mau ingat-ingat apa? Kemudian ada nggak kemampuan otak untuk menyimpan? Karena daya simpan otak orang berbeda-beda. Ada yang ingatannya kuat, ada yang ingatannya lemah. Memori. Sehingga waktunya pun berbeda-beda, sangat terbatas. Karena urusan yang bersifat lahiriah itu terbatas, nggak ada yang kekal. Simpel kan Pak? Boleh jenengan ulas, boleh jenengan komenin. Jawaban saya, oh sama aja kok, sama kok. Kita kan berbagi ya, berbagi, berbagi pengalaman, berbagi apa,
Boleh dong tidak ya kan? Kadang-kadang kan saya juga terlintas juga karena saya itu banyak pikiran. Kadang-kadang juga kepengen juga berbagi pikiran itu kepada orang-orang yang nggak punya pikiran. Gimana Pak? Ya bener ya? Nggak punya kesadaran. Oh saya banyak pikiran, masa nggak mau berbagi sih? Nah ya berbagi sama yang nggak punya pikiran. Nah kita saling berbagi aja. Loh, kok senyumnya penuh makna ya? Aku seneng ini. Nggak apa-apa. Zaman sekarang ngaji kudu begini. Ngaji pinter-pinter dalil kalah mah. Kalah karo KPK. Terus nantinya mana kepalsuan yang lebih dominan. Nantinya apa adanya, Pak? Cari dalilnya mesti ada. Ya ada. Gimana Pak Tarto? Jadi simpel. Pak Tarto, ingat itu apa? Ingat adalah kemampuan otak dalam menyimpan sesuatu. Nge-save. Kalau bahasa elektronik itu ada komponen yang fungsinya untuk menyimpan. Memori kan? Memori. Nah itu. Kalau di bahasa sekarang itu yang harusnya yang menjelaskan ini ahli komputer kebetulan kalau yang elektronik. Di HP itu ada ROM, ada RAM. Nah itu yang ahli elektronik bisa jelasin tuh. Kalau penyimpanannya penuh, kadang-kadang ROM-nya berapa, RAM-nya berapa, itu kan hubungannya dengan penyimpanan kan? Bukan nih HP yang bisa nyimpan banyak itu yang ROM-nya besar apa yang RAM-nya besar? ROM ya. Nah, berarti ROM itu untuk menyimpan. Gitu. Nah, RAM ini yang mau menyeting, memproses segala sesuatu itu disimpannya nanti di peristiwa yang terjadi di dalam RAM disimpan di dalam ROM gitu kan? Betul enggak? Makanya ketika ROM-nya besar, dia mampu menyimpan dengan peristiwa-peristiwa yang besar yang dihasilkan oleh RAM. Mungkin begitu mungkin ya. Saya maaf ya, saya nggak paham karena saya nanya anak Yasir dulu kan. Soalnya saya beli HP kan, HP ini kan nggak bisa nyimpan banyak. Nggak kata bed, RAM-nya kecil, RAM-nya cuma 2. Kalau beli yang RAM-nya 8, RAM-nya 6, apa penyimpanannya besar. Begitu kan ya kira-kira? Gitu kan ya? Apa ROM-nya ya? Nah, otak itu ibarat itu. Ketika otak itu nggak punya daya kemampuan untuk menyimpan, ya ingatan itu lemah Pak. Semua di otak Pak, ini aktivitas kita ini. Apa? Komponen di sini ini, pusat aktivitasnya. Apa? Mekanisme ya. Apa? Gimana? Boleh Pak Tarto, boleh. Jangan ngototin saya gitu. Ini sepakat. Ini kita sepakat dulu Pak Kiai. Ya. Sepakat dulu yang tadi saya ngomong. Sepakat sama yang mana? Sepakat gini. Syarat untuk mengingat itu menyaksikan itu sepakat dulu ya Pak ya. Iya, satu-satunya ya. sepakat. Soalnya kalau nggak sepakat di dunia nyata saya udah pernah kejadian bener Ya, terjadi ya. Pak. Gini Pak. Di tempat kerjaan saya gitu. Itu siapa itu yang di kantor nomor 2 gitu? Direkturnya gitu. Ya. Oh Pak Goji. Saya dengar nama, apa namanya. Begitu ngobrol suatu saat ngobrol-ngobrol, saya nyariin kan, ngobrol-ngobrol. Pak Goji mana? Nah itu tadi yang ngobrol sama kamu tuh. Begitu dia udah pergi, saya udah itu tadi yang ngobrol sama Pak Goji itu direkturnya. Masya Allah. Kenapa nggak bilang ya? Saya belum pernah ketemu, gimana mau saya ingat? Gitu ya itu di dunia nyata udah pernah terjadi Pak. Saya tahu nama, begitu ketemu ngobrol-ngobrol, orangnya pergi saya nanya, Pak Goji ada. Lah itu tadi yang ngobrolkan jenengan Pak Goji. Oh itu direkturnya, ya iya itu. Nah itu. Berarti syaratnya harus menyaksikan berarti ingat. Ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi Pak Kiai. Setelah syaratnya itu terpenuhi, bagaimana caranya kita mengingat sesuatu yang maha? Sedangkan kita kan ibaratnya ciptaan dia. Yang kita ingat itu maha segalanya.
gimana cara menjangkaunya gitu Pak Kiai. Ya, Nah, itu kan permasalahannya. ya. Dan nggak Jadi- bisa direka-reka apa gimana menurut pikiran kita, karena muaha nggak bisa direka Kita bicara gimana Pak? ingat ya. Iya. Kita masih bicara ingat. Bang masih bicara ingat nih. Ya. Ingat itu kemampuan otak di dalam menyimpan sesuatu. Sesuatu yang disimpan itu dihasilkan dari indera, baik mendengar maupun Kelihatan. melihat. Melihat, ya. Nah, seperti peristiwa yang terjadi pada Pak Taso tadi, sebelumnya ingat nama A, pernah dengar nama A, tapi belum pernah Belum pernah ketemu. menyaksikan. Iya, belum pernah ketemu ya. Ya kan? Iya, belum waktu itu. Sehingga walaupun orang di depannya nggak ingat kan, Ya. sehingga ketika orang di depannya nggak ingat kan, Iya, iya. karena hanya dengar si direktur itu namanya Taso misalnya. Iya, namanya Tapi si A. kan belum pernah melihat. Belum lihat. Begitu ngobrol di depannya, kan ngobrol-ngobrol tentang dia. Lah Pak itu tuh mana? Ah itu tadi yang ngobrol sama kamu dia. Iya, iya itu Pak. Berarti kan cuma sebutan kan yang tadi itu bukan ingatan kan? Namanya doang, namanya Nah kenal. kenapa? Sesuatu yang diingat yang dihasilkan dari pendengaran. Hanya bisa nyebut tapi nggak bisa mengingat. Iya, benar. Nah ini sebagai jawaban. Kalau yang maha gimana? Ya sampai nggak mengingat namanya menyebut. Allah itu ingat nggak? Ya enggak. Nyebut Allah, Allah, Allah karena kita pernah dengar yang namanya Allah itu yang menciptakan alam semesta. Hanya begitu. Tapi begitu ketemu Allah ya, ya namanya Allah itu tadi yang di depan itu tadi Allah itu. Iya, itu Pak. Eh? Iya, benar gitu Pak. Kejadiannya. Memang begitu kan peristiwa. Berarti kalau bicara itu berarti hadis itu benar Pak Kiai ya? Apa itu? Ada yang palsu soalnya. Enggak gini Pak Kiai. Ini cuma info juga enggak. Saya juga Enggak, enggak hadis ngerti Pak Kiai. ditanyakan. Saya juga enggak. Sohe apa doe ya kan? Nah, ini. Sohe kalau bener sohe. Ini maaf kalau ini diralat Pak Kiai. Ya. Saya pernah mendengar aja. Ya. Barang siapa yang tidak menemukan Allah di dunia, dia tidak akan menemukan Allah di akhirat. Ya. Nah, itu kira-kira sesuai kayaknya dengan yang dijelaskan Pak Ya Kiai. kalau itu malah di Quran ada. Barang siapa yang matanya buta di dunianya, maka di akhirat pun dia akan buta. Artinya ketika dia di akhirat itu tidak bisa memandang Tuhan, nanti di akhirat juga ketemu Tuhan nggak bisa memandang Tuhan. Kan gitu, itu Quran tuh, tanya ada di surat apa nanti. Bahkan kita udah ngaji itu waktu itu, malah hari Rabu. Udah pernah ngaji dia Pak? Iya. Surat apa lupa saya ada. Kan lupa kan temporer. Temporer lupa. Tuh. Berarti suatu saat bisa kejadian begitu di akhirat Pak. Bisa. Mungkin bisa ketemu Allah gitu. Saya nggak percaya, bukan ini Tuhan saya, karena belum pernah ketemu. Nah, iya. Takutnya kejadiannya kayak yang saya alami. Betul. Namanya namanya Allah, tapi Itu orangnya panjang Pak peristiwanya. Jadi kembali ke titik awal tentang mengingat Allah itu ya. Ya. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Saya juga pengen tahu, siapa yang ingat Allah? Yang mana orangnya yang bisa ingat Allah? Loh, kalau orang nggak bisa ingat, nggak bisa mengingat, ya orang kan nggak bisa mengingat kan? Kan nggak bisa mengingat lah ya. Perlu nggak mengingat itu? Ini jadi permasalahan. Dan akhirnya pun dalam kehidupan timbul suatu pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak terjawab sehingga orang tidak pernah yakin dengan Allah itu. Iya, Tahu, yang mana orang yang yakin sama Allah? Karena nggak cocok. Coba ayat yang bunyinya gini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Populer nggak ayat itu? Populer. Orang-orang yang beriman itu hatinya merasa tentram, tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tentram. Tenang apa ora? Nyatane.
Lah iya. Enggak, kenyataannya. Kalau jenengan dikir tuh inget Allah, kudune wong dikir tuh hatinya tenang. Kenyataannya kemerusu. Nah, zaman dijak tahlilan ping 100 ya. Dijak wiritan ning masjid dikir suwen Pak wiritane ngono Pak. Iya. Bukannya tenang adem ayem Iya, betah. malah gelisah. Imame tolak-tolak jamaahane wis ilang kabeh. Nih, fakta Pak. Terus mau dipaksakan, begitu terus. Tanpa ada solusi, tanpa ada output. Ini input yang fakta. Dan dalil bisa kan dalil tinggal. Dalil itu kan nggak ingat nyebut dalil, bukan nggak dalil, nyebut dalil. Dan biasanya ingat itu digunakan untuk masa lampau dan masa yang akan datang. Bukan masa sekarang. Hubungannya dengan jawaban Pak Yasin. Ingat-ingat masa lalu, waktu masa kecil. Oh, waktu kecil saya gini. Kenapa ingat? Wis ngelakoni, wis ngerasano dhewe, ndelok dhewe, ngrungokno dhewe. Disimpan oleh otak kita peristiwa itu. Dan kita pun tidak mungkin akan kembali ke masa lalu. Mana kadang-kadang kalau ingat masa lalu ngerentes. Iya, aku waktu saya kecil. Itu saya gede di Jakarta kok terlun-talun. Terus sedih gitu gara-gara mengingat masa lalu kan. Terus mengingat yang masa yang akan datang. Yang belum terjadi. Iya, belum pasti. Itu bikin tenang, bikin tentram apa bikin galau? Gelisah. Gelisah nih bayang-bayangannya nanti gimana. Masuk prediksi. Nah iya, Prediksi. belum tahu. Belum tahu. Nah itu loh. Jadi harus ada output Pak. Berarti Allah bisa diingat nggak yang maha itu? Jadi jenengan maha. Enggak. Ini jarang Pak dibicarakan hal begini karena selama ini kita terpaku dengan agama. Agama itu tidak pernah bicara tentang Tuhan. Yang dibicarakan agama kehidupan manusia Pak. Hanya agama menyentuh tentang tata cara bertuhan. Membicarakan aturan-aturan tata cara bertuhan. Karena agama kita di Indonesia banyak, sehingga tata cara bertuhannya pun banyak, berbeda-beda. Tata cara bertuhan orang Islam beda dengan tata cara bertuhannya orang Kristen. Coba bahas Tuhannya. Kan tidak pernah bicarakan tentang Tuhan. Contoh ini ya, jadi saya hanya ini Pak Tarso aja. Kan sumbernya Pak Tarso, narasumbernya. Pak Tarso bilang nggak mungkin Pak bisa diingat. Bagaimana mungkin bisa mengingat yang maha gitu kan? Yang dimaksud maha itu siapa? Allah. Berarti nggak mungkin bisa ingat dong, karena maha kan gitu. Nah. Sedangkan ingat itu adalah kemampuan otak untuk menyimpan sesuatu. Berarti kan sesuatu yang didengar, sesuatu yang dilihat, sesuatu kejadian kemudian kesimpan gitu ya. Nah, sekarang Allah yang maha. Kalau mau diingat, kan harus ada dulu. Wujud. Hah? Iya, wujud. Gimana Pak? Ya harus wujud dulu. Nah, loh, kalau nggak ada yang loh, kalau yang didengar ada, didengar namanya Allah gitu ya kan. Tapi adanya nama Allah itu kan udah pernah ketemu Pak. Udah pernah ngeliat. Lalu bagaimana? Sampai ingat bapaknya aja nggak usah ngeliat, ingat karena apa? Pernah melihat gitu kan. Walaupun orang nggak nyebut-nyebut, nggak nginget-ngingetin, tetap aja ingat kan. Nah iya. Lebih Allah yang maha tadi kan jenengan itu ada apa tidak kan gitu. Kan harus ada dulu.
kalau bicara gini harus berperan kan Pak. Udahlah, gini aja. Jenengan semua ini orang beriman. Saya orang kafir, ya kan? Itu aja perannya. Wajar dong aku orang kafir takon orang beriman, ya kan? Wajar bener Mbak Nur? Wajar. Buat menawa aku oleh hidayah kalau nanti jadi orang beriman. Kata Pak Traso, kudu ingat, suruh ingat Tuhan, ya kan? Betul kan? Ya, aku orang beriman, aku orang kafir ya takon lah. Mbak menawa sing beriman iso jelas nih. Mbak menawa aku oleh taufik dan hidayah dengan wasilah jenengan. Ora apa-apa, Pak. Ya kan? Atau mungkin saya orang sesat, aliran sesat misalnya. Kan bisa aja melembatin, wah lama-lama Pak Warto itu sesat alirannya, ngomongin ya kan bisa boleh-boleh aja kan nggak apa-apa. Tapi kan saya butuh klarifikasi, butuh jawaban gitu kan. Karena jenengan kan yang sudah ngerti, sudah paham. Sebenarnya kalau ditanya, ada yang mau ditanyakan, cukup kan berarti udah nggak butuh Pak. Jadi udah ngerti, udah paham semuanya. Jadi kalau orang udah paham, udah ngerti semuanya, mestinya ketika ditanya bisa memberikan penjelasan gitu kan. Nah ya itu gitu. Jadi Allah yang jenengan sebut maha tadi, kalau harus diingat, kan harus ada dulu ya Pak. Iya. Perlu ada nggak Pak? Perlu. Perlu. Apa nggak usah ada, yang penting namanya diinget-inget gitu kan. Itu akan kita hanya nyebut-nyebut, bukan mengingat. Kalau ingat Allah tuh yang diingat apaan? Yang tulisan alif lam lam ha itu. Sama ini yang kita tahu itu. Apa kita mau nyembah itu? Kebesaran. Pripun Pak? Ada nggak Pak? Coba yang jawab ada Pak. Nggak apa-apa. Semua punya hak Pak. Ini jawabnya zaman sekarang tapi semua orang boleh berbicara. Ya kan? Kan kalaupun harus mujadalah wajadilhum bilati ya aksan. Silakan kalau harus mujadalah, harus berdebat, debatnya dengan cara yang baik. Dengan argumentasi yang baik. Boleh, nggak apa-apa. Dan nggak usah takut salah loh, kalian ada Pak? Iya. Iya kok wedi salah itu. Malu Pak. Dan nggak usah takut dibilang goblok. Saya itu boro-boro pinter punya. Goblok aja saya nggak punya. Kok takut dibilang goblok itu? Ya, pintar. Gimana? Lu kalau sampai mau ngikutin ramenya zaman itu kacau Pak. Kondisi ini kacau Pak. Mau mengikut yang mana sama? Harus kembali. Sampai harus punya jati diri. Ini benar. Kalau enggak ya bingung terus awake dhewe. Rame Pak ini kalau ditulisin Pak. Enggak, biar kita jelas dalam bertuhan maksud saya. Zaman mulai agama tapi bertuhan jelas. Saya sampai bilang, orang mau belajar agama silakan, mau milih agama apapun silakan. Tetapi kalau di dalamnya tidak mengajarkan ketauhidan, lereno. Leren, tinggalkan. Tidak punya nilai tanpa tauhid Pak. Semua yang kita lakukan. Allah wanti-wanti itu. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Syai'an itu dari hal paling kecil sampai paling besar namanya syai'an. Nah, yang kita tafakuri sekarang berhubungan dengan hal yang seperti itu. Dan ini hanya proses apa? Bercermin kan? Kalau bercermin kan tentang sesuatu yang sudah ada ya Pak. Saya sudah ada, kemudian saya bercermin. Jane iki aku iki piye? Ngono ta Pak bercermin itu. Jebul aku iki mau ngene iki lho. Aku enggak ya gitu loh. Banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kan aku Pak. Carane piye? Malah bidik kelaikan melu ketika orang galau itu
jalur dikit itu Pak Wato itu wah gamble lambene ya kan dibuktiin itu orang nuntut gitu loh Pak, nuntut nggak Pak? Karena tidak sesuai dengan fakta. Sama dari awal pertanyaan Pak Tarso kan tentang ingat, jadi bahasan tentang ingat ini wah luar biasa Pak, luar biasa. Tetap kita harus ada itu Pak, harus ada output nantinya setelah ini kan input aja. Dari saya juga input, man. Jangan terlalu percaya sama saya. Saya kan bukan orang yang sedang cari kepercayaan. Ini input, hanya harapan saya masukan ini Bapak punya bahan untuk proses berpikir. Kalau nggak ada input nggak bisa mikir, dan input inilah yang bisa sampai ingat-ingat nanti sampai rumah sesuai dengan kadar kemampuan otak masing-masing di dalam menyimpan sesuatu yang didengar sehingga menjadi input. Nah dengan ada input yang diingat ini sampai rumah bisa dijadikan bahan proses berpikir. tapi nek wis lali ora iso Pak, mau ketumbuk sing liyane umpamane. Oh lali kene wong ganti liyane kan. Nah itu ingatan. Nah, karena banyak yang diinget-inget akhirnya yang diinget-inget adalah sesuatu yang dipikir. Sesuatu yang terpikirkan membuat kita kepikiran akhirnya menjadi keingetan. Benar nggak Pak? Ya. Itu makanya dari otak, permainan otak itu definisi Pak, takrif, pengertian lah, pengertian ingat itu sebetulnya simple. Kalau tanya ingat itu apa? Ingat adalah kemampuan otak di dalam menyimpan sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa lewat pendengaran, bisa lewat penglihatan. Jadi sifatnya lahiriah, makanya temporer. Nggak ada hubungannya dengan spiritual. Nah, sedangkan Tuhan itu spiritual. Pripun Pak Tarso? Dan manusia makhluk spiritual. Aslinya. Enggak diulas nggak apa-apa, komenin dia apa. Itu belajar diri kita, belajar kebal. Jadi kalau sewaktu-waktu dikritik orang, dikritik masyarakat, itu udah nggak ini Pak, nggak kaget, ya kan? Udahlah, kita bersikap itu resikonya dikritik. Itu bagus, dikritik karena kita berbuat. Jangan takut dikritik, jangan takut dikomen, ya kan? Daripada yang kritik melulu, komen melulu, tapi juga nggak berbuat apa-apa. Gimana? Kan mendingan kita yang dikritik dan dikomen orang, tapi berbuat, gitu kan? Ini konsep dakwah Pak. Loh, Nabi Muhammad itu dibilang anta majnun. Gimana kan? Gendeng kan. Nah aku urung tahu Pak, di ngonone wong urung tahu. Ah, Cak Wato gendeng ini urung tahu. Aku tanda tanya. Ya aku kok anteng-anteng ini enak Muhammad dibilang gendeng, aku urung tahu wong sing ngono aku Pak Wato kiai gendeng ngono urung ngono. Saya tanda tanyanya kira-kira dakwah saya itu sudah nyunah Rasul apa belum? Gitu. Iya kan Pak? Nek nyunah Rasul kok dilok-dilok gendeng. Itu sebagai motivasi biar kita nggak kendu. Pripun Pak Tarso?